Sahabat Rema yang terkasih, salam sukacita bagi para sahabat dimanapun berada. Rema kita hari ini dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30 dengan tema Kita Tidak Sendiri. Dalam Injil Matius kali ini, Tuhan memberikan undangan bagi kita, khususnya yang mengalami persoalan dalam hidup ini. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Inilah panggilan bagi siapa saja yang berkenan dan percaya kepadanya. Dan bagi yang berani menanggapi undangannya, Tuhan menawarkan sesuatu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Memikul kuk adalah syarat awal untuk masuk dan memproses mengasah diri bersama Tuhan agar dapat menemukan kasih Tuhan sebagai bekal menghadapi pergulatan hidup yang berat ini. Kuk dalam hal ini adalah sebuah simbol dari ajaran yang harus kita hidupi, seperti cinta kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan tentu saja di sana ada ajaran pengampunan. Beranikah kita menanggapi undangannya, menggali dan belajar memakai kuk yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita? Bila kita masih ragu, kita dapat bercermin dari keberanian para martir pejuang iman gereja. Dan pada masanya, kuk Tuhan yang telah mereka pakai memampukan para martir menemukan semangat hidup rohani yang terus mereka hayati selama dalam tugas perutusan di dunia ini. Dan hidup mereka sampai kini telah menjadi tanda kesaksian nyata bagi umat beriman. Ada juga kisah nyata bagaimana seorang ibu menemani suaminya yang sedang sakit keras. Mau operasi yang bagi ibu ini sangat berat. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang ibu? Dia hanya membaca kitab suci di samping suaminya, sambil menunggu suaminya. Yang penting dibaca. Dan apa yang terjadi juga? Tanpa dia sadari, Tuhan telah menjamah suaminya. Lambat laun suami ini sembuh dan tidak jadi dioperasi. Banyak hal bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan. Dan salah satu contohnya tadi, ibu membaca kitab suci. Bersama keteladanan serta kesaksian dari keberanian para martir dan juga dari seorang ibu tadi, itulah kita jangan ragu lagi. Bila merasa letih, lesu dan berbeban berat, marilah kita datang menanggapi undangannya. Bersyukurlah ketika kita datang dan langsung terbebas dari beban hidup kita. Namun bila kita sudah datang memakai kuk dan rasa letih, lesu dan beban berat itu masih kita rasakan, maka situasi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memakai kembali kuknya dengan lebih lemah lembut dan rendah hati. Karena dengan semakin kita menghidupi lemah lembut dan rendah hati ini, kita akan semakin memiliki kepekaan yang memampukan kita untuk merasakan ketabahan, kesabaran, pengertian, pemahaman tentang persoalan, dan akhirnya mendapat anugerah kekuatan baru untuk menjalani perjalanan hidup kita selanjutnya. Para sahabat yang terkasih, ketika kita merasa letih, lesu, berbeban berat,
dan pada akhirnya kita dimampukan untuk meresponnya secara positif, di saat itulah kita akan menemukan kelegaan, ketenangan, sukacita dalam hati kita. Berdasarkan dari keyakinan inilah, maka saya mengajak para sahabat mulai sekarang, jangan sekali-kali mudah untuk menyerah. Bila kita menghadapi rasa letih, lesu, dan berbeban berat di dalam hidup ini, jangan menyerah. Betapa ruginya kita bila mengaku diri sebagai pribadi yang beriman, tapi ternyata mudah menyerah dan tidak menanggapi undangan kasih-Nya. Ingat, datanglah selalu kepada Tuhan. Belajarlah memakai kuk-Nya dengan lemah lembut dan rendah hati, dan Tuhan akan memberikan apapun yang kita butuhkan. Apakah itu kelegaan, ketenangan, dan bahkan memberi sukacita di dalam hidup kita. Dan yang tidak kalah penting lagi bagi kita adalah Tuhan selalu memberi kita kuk agar kita sebagai pribadi itu bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kuk juga menjadi sebuah jaminan dari Tuhan sendiri bahwa selama kita berani menjalani pergulatan hidup ini, kita tidak sendirian. Ingat, kita tidak sendirian. Sebab apa? Sebab Allah senantiasa menemani dan menyertai perjuangan hidup kita. Melalui kuk itulah Tuhan menyertai kita. Sahabat Rema yang terkasih, semoga segala usaha dan niat baik kita untuk menanggapi undangannya, undangan kasih-Nya, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, yang selama ini senantiasa memberikan kelegaan, ketenangan, serta sukacita dalam hidup kita. Semoga keluarga kudus dari Nazaret, doakanlah kami. Shalom. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.